few moments later. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen kurikulum. Apa itu kurikulum dan apa itu manajemen kurikulum? Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang artinya kira-kira seperti jalur lari yang harus ditempuh. Maknanya adalah perjalanan belajar yang harus dilalui siswa dari awal hingga akhir. Lebih luas lagi, kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, melainkan seluruh pengalaman belajar yang dirancang sekolah untuk membantu peserta didik baik di kelas, di lapangan, maupun di luar sekolah. Sementara itu, manajemen kurikulum adalah cara mengelola kurikulum itu secara terencana dan sistematis, mulai dari merancang, mengorganisasi, melaksanakan hingga mengawasi agar tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Pengelolaannya harus selaras dengan kebutuhan sekolah, masyarakat, dan kebijakan nasional. Kurikulum punya banyak fungsi penting, diantaranya yang pertama, penyesuaian, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, dan yang kedua, integrasi, membentuk pribadi yang menyatu dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, diferensiasi, menghargai perbedaan individu dan mendorong berpikir kritis, dan yang keempat, persiapan, menyiapkan siswa untuk jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja. Dan yang kelima, diagnostik, membantu mengenali potensi siswa agar bisa dikembangkan secara optimal. Di sisi manajemen, fungsinya antara lain meningkatkan efisiensi sumber daya, memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, memastikan pembelajaran relevan, serta mengajak masyarakat terlibat dalam pengembangan kurikulum. Fungsi manajemen itu dirangkum dalam POC atau planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, evaluating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan. Kurikulum tidak lahir secara tiba-tiba, ia berkembang panjang. Zaman kuno, pendidikan bersifat lisan, berbasis tradisi dan nilai moral. Abad pertengahan, mulai dari struktur, berpusat di lembaga agama, mengajarkan logika dan retorika. Abad ke-19, revolusi industri mendorong pendidikan menjadi lebih praktis dan bisa diakses banyak orang. Dan abad ke-20, muncul pendekatan belajar aktif dan berbasis kompetensi. Di Indonesia, kurikulum terus berganti menyesuaikan zaman, dari kurikulum 1947 yang menekankan identitas bangsa, hingga kurikulum Merdeka 2022 yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan individu siswa. Polanya pun bergeser dari awalnya sangat terpusat atau pemerintah menentukan segalanya, kini menjadi desentralisasi dan memberikan otonomi kepada sekolah serta guru. Ketiga, pendekatan kurikulum. Yang pertama, tradisional, yang kedua, konstruktif, dan yang ketiga, humanistik. Yang pertama, tradisional. Guru adalah sumber utama pengetahuan. Siswa mendengarkan, menghafal, dan pergi. Pembelajaran lebih bersifat satu arah. Yang kedua, konstruktif. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Guru berperan sebagai pemandu, bukan penentu. Belajar bersifat aktif, reflektif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, itu yang ketiga, fokusnya pada memanusiakan manusia. Setiap siswa dipandang unik, punya potensi yang harus dieksplorasi. Pembelajaran yang berhasil bukan hanya soal nilai, tetapi juga pertemuan pribadi, rasa nyaman, dan aktualisasi dari siswa. Kurikulum berbasis kompetensi dan OB, Outcome Based Education atau OB, adalah pendekatan di mana tujuan akhir pembelajaran ditentukan lebih dahulu, baru kemudian proses belajar dan penilaiannya dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, bukan materi yang menjadi pusat, tetapi capaian nyata siswa, pengetahuan, dan keterampilan yang bisa diukur. Ada 4 prinsip utama OB. Yang pertama, fokus yang jelas. Yang kedua, kesempatan belajar yang cukup. Yang ketiga, ekspektasi tinggi bagi semua siswa. Dan yang terakhir, merancang kurikulum dari hasil yang ingin dicapai atau disentuh. Implementasi OB memiliki kelebihan dan tantangannya. Kelebihannya itu adalah pembelajaran lebih terarah, siswa lebih terlibat, dan kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sedangkan tantangannya itu adalah tidak semua guru siap, terkadang instruksi kurang jelas, dan alat penilaian belum tentu selaras dengan capaian yang ingin dicapai. Agar OB berhasil, dibutuhkan manajemen kurikulum yang matang, dukungan kebijakan, dan komitmen bersama dari semua pihak, guru, kepala sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Intinya, kurikulum yang baik
bukan sekedar dokumen resmi, melainkan rancangan hidup yang terus diperbarui sesuai kebutuhan zaman, dan manajemen yang baik adalah kunci agar rancangan itu benar-benar berdampak bagi peserta didik. Melihat dari perjalanan sejarahnya, kurikulum telah mengalami evaluasi yang sangat panjang. Dari zaman kuno yang mengandalkan tradisi lisan, berlanjut ke abad pertengahan yang berpusat pada lembaga keagamaan, kemudian memasuki era modern yang didorong oleh revolusi industri dan perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, kurikulum terus berbenah dari kurikulum 1947 yang menekankan semangat kebangsaan hingga kurikulum Merdeka tahun 2022 yang jauh lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan individu peserta didik. Perubahan ini mencerminkan komitmen yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering berubahnya zaman. Dari sisi pendekatan pembelajaran, terdapat 3 paradigma besar yang masing-masing membahas sudut pandang berbeda. Yang pertama, pendekatan tradisional, menempatkan guru sebagai otoritas tunggal, sementara yang kedua, konstruktif, menggeser peran siswa menjadi pembangunan pengetahuannya yang sendiri melalui pengalaman nyata. Lebih jauh lagi, yang ketiga, pendekatan humanistik, menekankan bahwa pendidikan harus benar-benar memanusiakan peserta didik, menghargai keunikan setiap individu, dan mendukung mereka mencapai aktualisasi diri secara utuh, bukan hanya dari sisi akademik semata. Sebagai bentuk nyata dari perkembangan tersebut, Outcome Based Education atau OB hadir sebagai pendekatan yang menempatkan capaian pembelajaran sebagai titik tolak dalam merancang seluruh proses belajar. Kurikulum dirancang dari hasil akhir yang ingin dicapai, bukan dari materi yang ingin disampaikan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Meski demikian, implementasi OB masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi kesiapan tenaga pendidik, kejelasan perencanaan, dan kesesuaian sistem penilaian. Dan pada akhirnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh seberapa bagus kurikulum yang dirancang, tetapi juga oleh seberapa baik kurikulum itu dikelola dan dijalankan. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat agar kurikulum benar-benar menjadi instrumen perubahan yang bermakna. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang hidup, terus berkembang, dan selalu berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik.